Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sahabat swada, malam hari ini kembali Bang Dada akan berbagi dengan sahabat swada berita informasi yang semoga dapat menginspirasi kita, membuat kita makin produktif dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya memandang sebuah berita dari sisi positifnya apapun itu. Nah sahabat swada, elektabilitas Anies Baswedan setiap lembaga survei mengatakan selalu berada di urutan terakhir, urutan buntut ya. Nah tentang hal ini, elektabilitas Anies tertinggal jauh. Bagaimana sih analisis para pengamat? Yuk coba kita lihat ya. Direktur Eksekutif Institute for Democracy dan Strategic Affairs Indo Strategic Ahmad Khairul Anam ya, memiliki pandangan tersendiri perihal tercecernya elektabilitas bakal calon presiden koalisi perubahan Anies Baswedan. Yang terbaru, hasil survei Litbang Kompas periode Agustus 2023 kembali mengkonfirmasi tercecernya elektabilitas Anies Baswedan yang tertinggal dibandingkan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Meskipun pernah mencapai elektabilitas di sekitar angka 29% di penghujung 2022, namun selama paruh pertama tahun 2023 ini, elektabilitas Anies selalu tercecer di posisi terbawah dengan jarak angka yang cukup jauh sahabat, dibandingkan capres potensial lainnya seperti Prabowo dan Ganjar, katanya di Jakarta. Tercecernya elektabilitas Anies itu juga dibayangi oleh koalisi perubahan ya, kondisinya yang kian stagnan di saat PKS dan Demokrat mengklaim siap mendeklarasikan pasangan capres-cawapres dan membentuk infrastruktur pemenangan Anies. Nasdem justru tampak bersikeras mengulur waktu hingga menit-menit terakhir ya, last minute katanya. Menurut Khairul Umam, tidak bergeraknya Nasdem kemungkinan besar disebabkan oleh situasi di mana sang ketua umum partai Surya Paloh tersandera oleh tangan-tangan kekuasaan yang tak terlihat, invisible hand, yang belakangan punya hobi menggebuk lawan politik dengan instrumen hukum. Karena ketakutannya pada manuver tukang gebuk itu, lanjut dia, Paloh terus memilih diam, mengulur waktu, dan tidak segera memutuskan nasib keberlanjutan pencapresan Anies Baswedan. Nah di sisi lain, Anies yang seharusnya tampil agresif memimpin koalisi, kini juga ikut-ikutan diam, menyaksikan koalisinya stagnan dan elektabilitasnya masih terseok-seok pada 6 bulan menjelang Pilpres 2024 mendatang. Bahkan selaku capres pro perubahan, Anies Baswedan sendiri belakangan juga tampak semakin gamang dan tidak cukup keberanian untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang ia klaim hendak ia ubah, ujar Khairul Umam. Problemnya menurut dia stagnasi elektabilitas Anies Baswedan dan bergemengnya Nasdem dalam jangka panjang itu betul-betul menjadi ujian berat bagi partai-partai pengusung Anies lainnya. Selain terancam tidak akan mendapatkan efek ekor jas dari pencapresan Anies, PKS dan Demokrat kini juga tampak mulai gusar setelah merasakan koalisinya seolah tidak ada kemajuan, tidak ada kesetaraan dalam pengambilan keputusan di internal koalisi, dan tidak ada keseriusan untuk bergerak bersama. Nah karena itu, kata Khairul Umam, munculnya ide penggabungan Ganjar Anies sebagai pasangan capres-cawapres belakangan ini dipandang sebagai bagian dari strategi awal pembubaran. Wow, benarkah demikian sahabat swada? Ya kita lihat nanti ya. Koalisi perubahan, jadi ada strategi awal pembubaran koalisi perubahan, wacana duet Ganjar Anies, agar salah satu partai yang merasa tidak nyaman itu bisa keluar dari koalisi. Jika ini terjadi, maka deadlock koalisi perubahan sebenarnya bukan semata-mata akibat benturan ego elit partai-partai, tapi juga akibat dari cawe-cawe tangan kekuasaan yang mengunci tangan dan kaki salah satu partai pengusung Anies, sehingga gamang dan tidak siap menghadapi resiko besar pencapresan Anies ke depan, ujarnya. Nah lebih lanjut, Khairul Umam mengatakan jika koalisi perubahan benar-benar masih ingin tampil kompetitif, seharusnya Anies bisa lebih agresif dan berani memecah kebekuan di dalam koalisinya. Sebab pasca bergabungnya Golkar dan PAN ke kubu Prabowo, konfigurasi parpol pembentuk poros koalisi saat ini sudah fase final. Tidak ada lagi yang perlu ditunggu.
Jika Anies tetap diam, menurut Khairul Umam, Anies tidak sadar dirinya hampir kehilangan momentum. Anies seharusnya juga paham bahwa sukses story-nya di Pilkada Jakarta 2017, di mana elektabilitasnya sempat tercecer di awal kontestasi, tidak bisa disamakan diterapkan kembali dalam kontestasi Pilpres Indonesia. Maka sebagai kekuatan penantang yang memiliki jaringan, kekuatan politik dan logistik yang relatif terbatas, seharusnya Anies dan koalisinya bisa bergerak cepat dengan deklarasi Capres-Cawapres, finalisasi sekretariat bersama, dan membentuk infrastruktur pemenangan sehingga elektabilitasnya sebagai capres kembali kompetitif menjelang Pilpres 2024 mendatang, kata Khairul Umam. Nah, itu ya sahabat Swada, menurut Khairul Umam, seorang pengamat politik di Indonesia yang melihat kenapa sih berdasarkan keluaran atau output hasil survei dari setiap lembaga survei terakhir Kompas, ya, itu kok Anies selalu di akhir ya, selalu terbawa. Mengapa? Itu analisis beliau ya, banyak sekali analisisnya. Mungkin ini bisa jadi catatan tim dari Koalisi Perubahan dan juga Anies Baswedan sendiri. Nah, bagaimana sahabat semua? Apakah sahabat merasakan juga nih bahwa elektabilitas Anies kok menurun ya? Sahabat percaya dengan lembaga survei yang ada? Bisa percaya bisa enggak ya? Bingung. Karena biasanya hasil yang keluar dari lembaga survei juga ada benarnya juga, tapi tidak mesti, karena ada errornya juga ya sahabat Swada. Nah, pilihan ada pada sahabat semua. Lagi-lagi kita ingin mencari pemimpin yang adil, bijaksana, dan cinta kepada rakyatnya. Semoga Allah mengabulkannya, semoga memberikannya kepada kita rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Demikian sharing Mang Darda, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.